Bagi Stoikisme, keutamaan retorika itu terletak dalam 5 hal. Ini secara umum ya, belum nanti ke Cicero-nya, karena Cicero agak mengkritik. Yaitu apa? Yang pertama, Helenismos. Helenismos itu ya anggap saja keyunanian yang asli. Kalau kita di Indonesia berarti mampu bicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ngomongnya tertib. Yang kedua, Savenia. Savenia itu kejelasan. Kalau ngomong jelas, orang mudah paham. Nah, kan banyak orang itu ngomong bulet. Sudah capek-capek, tapi tidak ada yang paham. Nah, itu harus latihan. Kalian juga latihanlah bicara yang efektif, jelas. Yang ketiga, simple, ringkas. Tidak bertele-tele. Kalau perlu 5 kata, ya pakai 5 kata saja. Kalau butuh 1 kalimat, perlu 1 kalimat. Tidak usah ditambah jadi 3 kalimat. Kalau 1 halaman cukup, ya 1 halaman saja. Jangan kadang-kadang mahasiswa nulis skripsi itu, ini sudah 40 halaman Mbak, sudah habis anunya, sudah cukup belum, minimal skripsi itu 70 misalkan, terus kamu panjang-panjangkan jadi 70. Entah nyari di mana nambah apa, ya ceramah, ya khotbah dilebok kayak kabeh. Akhirnya gagasan utamanya hilang. Tidak simple. Saya pernah ke luar negeri itu, ada proposal disertasi yang hanya 5 halaman. Simple sekali ngomong. Ini alasannya apa, dasarnya apa, problemnya apa, simple. Tapi di sini saya lihat ada proposal itu yang sampai 50-60 halaman. Lah iki lah podo sak skripsi. Entah ngomong apa saja di situ, ndak ringkas, tidak to the point. Jadi bahasa yang baik, jelas, ringkas, kemudian sesuai. Jadi ingin ngomong apa, keluarnya ya seperti itu. Kemudian yang kelima, distinct. Ya, distinct itu kan khas, tidak membosankan, unik, berbeda dengan yang lain. Jadi kalau ingin ngomong yang baik, bicaralah dengan bahasa yang baik, kemudian jelas, tidak bertele-tele, ringkas, kemudian sesuai dan unik, khas. Maka ketika kalian ngomong, orang mendengarkan. Panjang lebar tapi tidak fokus, tidak jelas, ngalur ngidul temanya apa, yang diomongkan apa, dan tidak unik, tidak khas. Itu kemungkinan ya kalian tidak dapat apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa. Latihan ya, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa. Kan sebagian besar ilmunya mahasiswa itu kan disalurkan, dibagikan lewat kemampuan bicara. Jadi latihan tidak bulat, latihan ngomong yang jelas, yang to the point. Nulis juga begitu. Kan banyak orang nulis itu muter-muter tidak karu-karuan, to the point saja. Banyak mahasiswa tanya ke saya, Pak, memulai nulis itu kayak gimana sih Pak? Saya gagasannya sudah tahu, sudah ngerti, tapi awalnya gimana ya Pak? Ya sudah, nggak usah mikir awal, ya gagasanmu apa, sampaikan, sudah. Loh Pak, nanti kan harus ada pendahuluannya, ada itunya. Yes, nanti dipikir belakangan lah gagasanmu, daripada hilang tulisan dulu. Karena kadang-kadang teman-teman nulis itu wis ngedep laptop itu terus, ini awalnya gimana ya, nanti diawali. Terus malah lebih sulit mikir pendahuluannya daripada isinya. Ya nantilah kalau mau dikasih pendahuluan entah kemana, tapi yang penting punya gagasan dulu, intinya apa. Nah, kata orang Stoik ada 2. Kalau keutamaan tadi 5.
kalau yang aspek keliru-keliru, salah-salah secara umum ada dua. Yang pertama barbarisme. Barbarisme itu ngomong yang melanggar norma. Benar sih tapi tidak etis. Benar sih tapi tidak sopan. Itu barbarisme. Jadi daya persuasinya jadi rendah. Orang ngomong itu kan untuk menarik orang, menggerakkan orang. Ya mungkin isinya luar biasa, tapi begitu yang keluar tidak sopan, tidak patut, istilahnya barbaris tadi ya, kemanfaatan dan daya persuasinya pasti jauh berkurang. Banyak orang terdistraksi oleh retorikanya, oleh cara mengucapkannya yang buruk. Nah, itu namanya barbarisme. Yang kedua, ya kalau bahasa anunya solekisme, soloikismos. Solekisme itu bukan tukang bersoleh apa anak soleh. Solekisme itu tata bahasanya hancur. Predikatnya mana, subjeknya mana, tidak jelas. Ini namanya solekisme. Dua ini kata orang-orang Stoik tidak bagus untuk retorika. Jadi kalau bisa 5, hindari yang 2. Ini secara umum ya. Nah, gayanya Stoik tadi terus dikritik oleh Cicero. Bukan apa-apa, karena filosofinya Stoik itu kan agak defensif. Dikritik oleh Cicero begini, makanya banyak orang yang bertanya, apa iya sih Cicero itu sepenuhnya seorang Stoik? Karena secara umum dia hanya ikut etiknya, di banyak isu dia punya pandangan sendiri. Cicero ini kaya raya, pejabat, aktivis. Jadi kalau sepenuhnya Stoik agak sulit memang. Stoik itu kan agak defensif, agak pasif. Nah, kata Cicero, retorikanya orang Stoik itu terlalu idealistik, kurang semangat, kurang berapi-api orang Stoik itu. Orang Stoik itu kan emosinya sulit kelihatan. Orang Stoik itu sedih ya diterima saja, senang ya diterima, tidak masalah. Sunatullah itu hidup itu ada senang, ada sedih. Itu kan tidak kelihatan. Senang tidak kelihatan, sedih tidak kelihatan. Disakiti orang ya kalau orang Stoik, kalau saya tidak merasa sakit mau apa? Jadi wajahnya datar. Dan itu secara retorika ya bagi Cicero tidak bagus. Retorika itu kan ngomong berapi-api. Kalau intonasinya tinggi ya sambil melotot-lotot, sambil ngangkat-ngangkat tangan nanti. Retorikanya bagus. Jadi kalau kayak saya gini ngomongnya datar, kamu ngantuk. Ini termasuk yang dikritik Cicero mungkin ya, ngaji filsafat ini. Kurang semangat Pak, kurang, terlalu idealistik. Jadi ini berarti mengkritik kita juga. Kemudian lebih menganggap penting dialektika. Dialektika itu isinya, pikirannya, logikanya. Kemudian lebih mengutamakan form daripada matter. Form itu ya sama hakikatnya, bukan bungkusnya. Padahal tadi saya jelaskan bungkus juga penting, tapi ini lebih mengutamakan formnya. Makanya kata Cicero, dia merasa seperti ini berhadapan dengan tokoh-tokoh Stoik. Dalam hubungan ini, tokoh-tokoh besar Stoik itu tidak membantu kita. Karena mereka tidak mengajari saya cara menemukan apa yang harus saya katakan. Dan mereka sebenarnya malah menghalangi saya dengan menemukan banyak kesulitan yang dia nyatakan tidak dapat dipecahkan. Dan dengan memperkenalkan semacam diksi yang tidak jelas, berlebihan, mengalir tapi tidak bermakna, tidak bersemangat, sempit dan remeh. Nah, ini banyak orang suka dengan Stoik, muji-muji, tokoh Stoiknya malah mengkritik. Dan jika ada orang yang memuji gaya ini, ya harus diingat
kualifikasi bahwa gaya ini tidak cocok untuk seorang orator. Orator tidak bisa lemes, orator tidak bisa diksinya datar. Karena pidato ini harus disesuaikan dengan telinga orang banyak untuk memikat atau mendorong pikiran mereka agar menyetujui usulan-usulan yang tidak diukur dengan timbangan tukang emas, melainkan dengan apa yang saya sebut timbangan biasa. Jadi ahli retorika itu punya tanggung jawab memahamkan. Tentu saja dia tidak bisa elit, tidak bisa terlalu eksklusif. Dia harus bisa menerjemahkan apa yang ingin disampaikan sesuai level berpikir orang biasa. Jadi timbangan biasa, bukan timbangan emas. Kalau timbangan emas hanya untuk emas saja, tapi ini timbangan yang dipakai oleh semua orang. Ini tugas beratnya filosof, karena nanti di dunia filsafat itu ada dua aliran. Yang pertama menganggap bahasa filsafat itu ya harus mengikuti bahasa sehari-hari, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Ini kalau di filsafat bahasa itu ya alirannya Wittgenstein dan kawan-kawan, language game, atau filsafat bahasa biasa namanya. Tapi nanti ada madhab analitik positivisme logis yang bilang ya bahasa filsafat biarkan seperti adanya, yang elit, yang eksklusif, yang khas. Karena kalau mengikuti bahasa sehari-hari nanti kacau. Pemahamannya jadi tidak karu-karuan. Materi di hidup sehari-hari mungkin berbeda maknanya dengan materi di dunia filsafat. Ada, kata-katanya cuma ada saja. Itu kalau di filsafat bisa luas macam-macam. Kalau kita kan sehari-hari pakai kata ada, itu kan simple. Ada pak, kalau dipanggil namanya, kalau absen kan terus bilang ada pak. Untung itu tidak dibahas secara filosofis oleh dosenmu. Yang dimaksud ada itu apa? Hakikatnya apa? Substansinya apa? Aksidennya apa? Kamu eksis apa esensimu? Yang itu ruwet kalau sekedar bahas ada. Maka di mazhab yang pertama ya ndak lah, ya filsafat biar dengan bahasa filsafatnya sendiri. Jadi ini untuk dua mazhab. Tapi itu kan untuk perbedaan cara penyampaian. Tapi di Cicero beliau lebih prefer ya ndak lah, kemanfaatan ilmu biar lebih luas, dengan retorika yang tepat kita memahamkan masyarakat banyak. Yuk kita lanjutkan. Nah, Cicero punya ikhtiar untuk mendamaikan filsafat dan retorika. Di Yunani zaman itu ada perdebatan antara kaum sofis dan Plato. Kaum sofis memposisikan retorika itu penting. Dalam rangka apa? Untuk mengejar karir, mencari keuntungan, mengendalikan kekuasaan politik, itu retorika. Dipakai oleh orang-orang sofis. Gimana caranya menarik hatinya orang kemudian ikut kita. Itu dulu dipraktekkan oleh orang-orang sofis. Saya tidak tahu hari ini ada apa enggak. Kalau ada bisa diangkat jadi tim kampanye nasional itu. Ahli retorika. Nah, beda dengan Plato. Plato lebih suka menganggap Allah retorika itu tidak penting. Persis kayak kita. Kita kan sering pakai istilah itu. Allah cuma retorika, tidak ada kenyataannya. Kan kita sering begitu. Sama seperti Plato. Plato juga bilang begitu. Kalau kita mengikuti orang sofis, kata Plato, bahaya malahan. Kita tidak ketemu kebenaran, kita tidak ketemu kebijaksanaan. Nah, ini dua hal yang jadi ada dua mazhab yang berbeda. Terus Cicero masuk, kata Cicero, dua-duanya keliru. Karena memisahkan kebajikan dan retorika.
Kata Cicero, kalau orator, orang yang menyampaikan kebenaran, memang ingin menyampaikan kebenaran, kebaikan, dia harusnya lebih dulu jadi orang benar, jadi orang baik. Jadi kuncinya kan di situ. Iya, kita mencari kebijaksanaan, belajar filsafat, menemukan kebenaran. Seperti Plato. Tapi kita juga harus bisa mengemasnya, menyampaikannya secara menarik. Seperti kaum sofis. Jadi jangan berhenti di retorika, tapi ini ada isinya. Jadi seperti istilah tadi loh, retorika itu bungkusnya. Bungkusnya indah, luar biasa. Kalau isinya berharga kan klop. Tapi kalau bungkusnya indah, kosong saja, tidak ada isinya, ya memang tidak berguna. Atau isinya luar biasa, tapi bungkusnya jelek, berlepotan, juga tidak ada gunanya. Saya paham, Pak. Ini saya ngerti. Ini wawasan baru yang penting, yang tinggi. Ya coba kamu sampaikan. Gimana ya Pak menyampaikannya? Terus kamu terus ya tidak nyampe wawasanmu. Bungkus ya penting. Nah, Cicero ingin masuk di antara dua mazhab ini. Jadi kalau ada yang sinis, hanya retorika, itu gaya Plato. Kalau ada yang mempermainkan retorika untuk kepentingannya, itu gaya sofis. Maka sekarang kita masuk, ya retorika, ya bijaksana. Isinya kebijaksanaan dibungkus dengan retorika yang baik. Inilah proyeknya Cicero. Cuma ya tidak mudah, kata Cicero. Dalam diri seorang orator sejati dibutuhkan ketajaman para ahli logika, kearifan para filosof, bahasa sehalus puisi, ingatan para pengacara, suara para tragedian. Para tragedian orang-orang yang main teater. Itu kan biasanya canggih tata suaranya. Kapan nada tinggi, kapan nada rendah. Itu sangat pinter. Dan gestur, sikap seorang aktor yang terbaik. Ini berat ya kalau jadi orator, berarti kalian harus pinter, ahli logika, ahli filsafat, ahli bahasa, ingatannya kuat, tata suaranya hebat, gesturnya pas. Oleh karena itu, kata Cicero, sangat sulit menemukan seorang orator yang sempurna di antara umat manusia. Kalau kalian ingin jadi orator yang baik, ya menujulah ke sana. Tapi yang perfect ya sulit. Kita keahliannya kan banyak. Tapi ya kita harus punya kemampuan. Entah di level berapa, tapi kan harus bisa.